Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, terutama secara khusus untuk firman yang ada di kitab Wahyu, satu kitab yang seringkali kami anggap sulit, tetapi kami akan lebih lagi mengenal akan firman-Mu dan melihat bahwa firman-Mu ini tidaklah sulit, melainkan firman-Mu ini di dalam kitab Wahyu adalah mengarahkan hidup kami untuk sesuatu yang baik, dan kesetiaan kami kepada Engkau senantiasa terpupuk dengan baik. Sebagai mahasiswa-mahasiswa Kristen yang akan melayani Engkau dalam bidang kami masing-masing, di dalam kehidupan kami hari demi hari, baik sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas perkenan waktu dari Engkau sendiri. Amin. Ya, selamat sore untuk rekan-rekan semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agus Santoso. Saya adalah gembala di Gereja Isa Masih Jemaat Raja Wali di Jakarta. Saya juga dosen di STT Reform di Jalan Kemang ya, di Warung Buncit. Nah, untuk riwayat studi ini perkenalan terlebih dahulu ya, soalnya tadi ada diskusi dari para MC ya, bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya ingin disayang oleh semua orang, jadi saya kenalan dulu. Nah, saya untuk riwayat studi saya S1 di STT Abdiel, itu di daerah Ungaran. Lalu saya loncat langsung S3, itu di Universitas Heidelberg di Jerman. Kalau nggak tahu Heidelberg, itu Indosemen, yang ya semen yang ada di itu ya, mana itu yang Jakarta ke selatan itu, lupa saya namanya, apa itu. Nah itu Heidelberger semen. Dan juga kalau mesin percetakan itu yang paling bagus itu Heidelberg mereknya. Nah itu studi saya di Heidelberg, universitas tertua di Eropa. Lalu di Heidelberg saya selain belajar untuk tingkat doktoral, saya juga belajar untuk psikiatri di bawah satu profesor di sana, dan belajar juga antropologi budaya untuk Indonesia kuno, bahasa Indonesia kuno. Nah, ini perkenalan dari saya. Kita saat ini akan belajar tentang Wahyu, dan secara khusus nanti kita akan berdiskusi bersama tentang kitab Wahyu ini. Ya, kenapa kok jadi ini? Sebentar ya, saya stop sharing dulu. Ya, ini mungkin ininya. Ya, ini yang pertama. Ya, kitab Wahyu. Sebelum kita belajar mengenai 1000 tahun, kita harus tahu mengenai kitab Wahyu dulu. Saya akan menjelaskan mengenai siapa penulis, siapa pembaca dari kitab Wahyu, dan bentuk kitabnya.
Penulisnya itu adalah Rasul Yohanes, salah satu rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus dari 12 murid itu, Rasul Yohanes. Rasul ini adalah rasul yang pendiam, rasul yang melankolis, sehingga bahasa-bahasanya itu sangat indah dan dalam sekali. Dari antara penulis-penulis Injil dan juga penulis-penulis dari surat-surat, Rasul Yohanes ini bahasanya begitu hebat ya, sangat dalam, sangat dalam. Contohnya misalnya Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu kan bahasanya begitu puitis, tetapi begitu mendalam filsafatnya. Itulah yang namanya Rasul Yohanes. Pembaca dari tulisan Rasul Yohanes yang disebut dengan wahyu ini, itu adalah 7 jemaat di Provinsi Asia. Nah, kita harus tahu istilah Provinsi Asia dan Asia Kecil. Kata kecil di situ itu membuat pikiran kita wilayah Asia kecil itu lebih kecil daripada provinsi Asia, kan gitu. Provinsi besar Asia besar, Asia kan. Terus di dalamnya ada Asia kecil. Enggak, salah itu. Asia kecil itu luas. Ya, seperti sekarang ini wilayah Turki begitu, negara Turki. Nah, dari wilayah Asia kecil ini, kemudian ada satu provinsi di daerah paling barat, gitu, di Asia kecil. Daerah paling barat, tapi wilayah selatan, paling barat. Nah, di situ ada satu provinsi. Provinsinya ini disebut dengan Provinsi Asia, gitu ya. Jadi ini nama provinsi di dalam Asia kecil. Ini adalah pembacanya, yaitu 7 jemaat di Provinsi Asia. Bentuk kitab Wahyu itu adalah surat edaran. Dan surat edaran ini surat edaran terbuka. Artinya, surat edaran ini dibacakan di muka jemaat. Dibacakan oleh penatua setempat yang membacakan kitab Wahyu itu. Nah, itu adalah bentuk kitab Wahyu, yaitu surat edaran. Jadi surat kitab Wahyu itu adalah surat. Nah, ini adalah 7 jemaatnya, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu semacam kayak perjalanan mutar keliling dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Balik lagi ke Efesus. Nah, dari antara 7 ini, ibu kota dari provinsi Asia itu adalah Efesus. Nah, di Efesus ini ada pelabuhan. Pelabuhan sekarang ini masih jadi pelabuhan juga, yaitu pelabuhan Efes. Pelabuhan ini tempat bersandar kapal-kapal pesiar mewah sampai sekarang ini, sampai sekarang. Nah, kitab Wahyu itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian kitab. Yang pertama, bagian pertama itu adalah surat-surat kepada 7 jemaat. Itu dari pasal 1 ayat 9 sampai 3 ayat 22. Lalu yang kedua, penglihatan 7 meterai.
itu dari pasal 4 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 19. Dan yang ketiga itu adalah penglihatan 7 cawan. Pasal 12 ayat 1 sampai 22 ayat 17. Nah, 3 bagian kitab Wahyu ini terdiri dari 7 hal pokok. 7 hal pokok yang pertama itu adalah 7 jemaat. 7 hal pokok yang kedua itu adalah 7 meterai. Dan 7 hal pokok yang ketiga itu adalah 7 cawan. Ya, gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa kitab ini sebenarnya terdiri dari 3 surat, 3 kelompok surat, yaitu surat 7 jemaat, surat tentang penglihatan 7 meterai, dan surat 7 cawan, maka kita membaca kitab Wahyu, itu jangan urut. Maksudnya adalah 3 surat ini itu sebenarnya terpisah-pisah antara satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 3 surat ini memang semuanya itu ditulis oleh Rasul Yohanes. 3 surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Tetapi cara membacanya itu bukan kronologis, melainkan bagian per bagian. Nah, ketika kita membaca secara kronologis, maka kita akan jatuh kepada 2 dikotomi yang saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga memunculkan 2 kelompok yang berbeda antara satu sama lain. Yang mana di Amerika, di USA, kedua kelompok ini saling perang antara satu sama lain. Mereka membenci antara satu sama lain. Padahal Alkitab itu ditulis. Tujuannya adalah untuk mengasihi antara satu sama lain. Mengapa terjadi yang satu itu nanti kita akan tahu dengan kelompok post-millennialism, dan kelompok yang kedua itu adalah kelompok pre-millennialism. Nah, 2 kelompok ini itu saling bertentangan antara satu sama lain. Millennialism itu 1000 tahun, yang tadi ditanya. Ada yang ngomong 1000 tahun itu artinya apa? Tidak tahu. Ya. Tapi yang pasti 1000 tahun itu artinya bukan tidak tahu ya, bukan ya. Itu memang tidak tahu artinya gitu ya. Tidak tahu. Ada yang mengatakan kerajaan yang kekal. Ada yang mengatakan kerajaan udah lama gitu ya. Artinya itu lama banget gitu ya. Mungkin gitu ya, atau udah lama itu sudah berlalu. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi ada yang menjawab tadi kerajaan udah lama. Kalau yang dimaksud adalah kerajaannya itu lama banget sampai kekal, itu benar gitu ya. Tapi nanti kita akan melihat dengan pembacaan yang keliru, maka kita akan terjerumus pada 2 kelompok yang saling berseteru ini secara agama dan secara teologis. Yang pasti yang harus kita ketahui sekarang ini adalah kitab Wahyu itu terdiri dari 3 bagian yang cara membacanya jangan kronologis, melainkan ini adalah bagian per bagian. Ibaratnya cerita itu ada 3 cerita, gitu ya, ada 3 cerita. Nah, masing-masing cerita, yang satu itu dari awal sudah ending, nanti di jemaat yang ke-7 itu sudah ending, selesai. Lalu bagian yang kedua, dari mulai cawan yang pertama, nanti sebelum cawan yang pertama ada prolognya ya. Nah, tapi yang paling penting itu dari 7 cawan yang meterai,
meterai yang pertama sampai nanti meterai ke-7, dan setelah meterai ke-7 ending, selesai, gitu ya, selesai. Nah, baru nanti cerita yang lain, yaitu 7 cawan dari awal sampai nanti selesai. Nah, itu adalah 3 bagian dari kitab Wahyu. Nah, dari sini struktur kitab Wahyu secara keseluruhan itu adalah tadi yang tiga bagian tadi, yaitu 7 surat kepada jemaat-jemaat, sama 7 meterai, dan 7 cawan. Nah, ini kan dimulai dari pasal 1 ayat 9 tadi, yaitu dengan kata-kata aku, Yohanes. Jadi si penulis itu menyebut diri sebagai aku. Itu sampai pasal 22 ayat tadi saya tulis di sini, pasal 22 ayat 17. Jadi dari pasal 1 sampai 9, aku Yohanes. Sampai pasal 22 ayat 17, itu si penulis menyebut diri sebagai aku. Menyebut diri sebagai aku. Nah, inilah surat-surat, 3 surat dari Yohanes yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Sebagai surat edaran, maksudnya surat edaran itu begini. Saya akan lihat peta dulu. Si Yohanes itu menulis surat di Patmos. Lalu dari Patmos dia menulis yang pertama, surat yang pertama, yaitu 7, judulnya 7 jemaat. Dia kirim ke Efesus. Di minggu pertama itu si penatua jemaat di Efesus membacakan suratnya dari awal sampai akhir, surat yang pertama ini. Lalu setelah selesai, maka setelah kebaktian selesai, maka surat itu dibawa ke Smyrna. Kalau itu hari Tuhan, hari Minggu, nah di hari Minggu itu dibacakan di Smyrna oleh penatua. Setelah selesai kebaktian, surat yang sama dikirim ke Pergamus, lalu dibacakan di sana. Berikutnya Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dan selesai, disimpan di Efesus. Yohanes menulis lagi surat yang kedua, yaitu 7 meterai. 7 meterai itu juga dikirim lagi ke Efesus, dibacakan lagi, dan seterusnya sampai surat ketiga keliling dibacakan sebagai bahan khotbah, gitu ya. Sebagai bahan khotbah dari khotbah kebaktian minggu itu. Nah, itulah surat edaran. Yohanes menulis 3 surat ini. Nah, tadi saya katakan sebagai surat edaran itu dibacakan oleh penatua. Nah, penatua sebelum kebaktian itu mengadakan liturgi. Ada liturgi saut-sautan antar penatua dan jemaat. Nah, maka ada bingkai liturgi pembuka. Itu di pasal 1 ayat 4 sampai 8, dan bingkai liturgi penutup pasal 22 ayat 18 sampai 21. Kita akan lihat aja ya, supaya kita tahu perbedaannya. Wahyu pasal yang pertama ayat 9 dulu kita akan baca. Di situ aku Yohanes. Jadi si penulisnya itu Yohanes sendiri menyebut diri sebagai aku, gitu ya. Aku Yohanes, dan itu terus untuk Yohanes itu menyebut dirinya sebagai orang pertama tunggal terus. Aku terus sampai pasal 22 ayat 17. Nah, kemudian yang ini itu dari penatua. Penatua itu memimpin liturgi. Itu dari mulai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk ayat yang keempat. Dari Yohanes,
kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya, itu berarti si penatua ini juga baca tulisan Yohanes, tapi itu adalah apa ya namanya ya? Kalau surat itu kan ada alamat ya dan pengirim. Nah, ini pengirimnya. Ini dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Nah, itu yang akan dibacakan ini yaitu yang surat pertama kah atau surat yang kedua atau surat yang ketiga, itu sama semua nanti liturginya yaitu dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Terus kalau sebelum kebaktian bagaimana? Ada votum salam. Nah, votum salamnya begini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan seterusnya. Lalu ayat yang kelima, ayat yang keempat itu sebelum kata dari Yohanes itu kalau TBLA itu bagus itu ada jeratnya gitu ya, strip ya. Itu maksudnya itu orang pertama. Si siapa? Si liturgos. Lalu ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Itu jemaat semua ngomong. Lalu liturgos, bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ada jeratnya. Lalu terus ayat yang ke-6 ada jeratnya lagi. Itu jemaat. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, dan seterusnya ya. Terus si liturgos terakhir. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lalu jemaat ngomong, amin. Kan gitu ya. Terus, lihatlah ia datang. Ya, amin. Aku adalah, dan seterusnya. Gitu ya. Ini adalah liturgi kebaktian yang kemudian setelah membacakan satu surat ini ditutup dengan pasal 22 ayat 18 sampai 21. Kita akan lihat pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan dan seterusnya, gitu ya. Itu si liturgos, bukan Yohanes, gitu ya. Itu si liturgos, lalu ditutup liturgos sampai pasal ayat 20 ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Maka jemaat menyaut, amin, datanglah Tuhan Yesus. Nah, kebaktian ditutup dengan doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jemaat semua ngomong amin. Gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari liturgi ibadah mula-mula, dan khotbahnya di mana? Khotbahnya adalah ini. Ya, gitu ya. Nah, baru kemudian dikasih judul. Judulnya adalah Apokalipsis. Artinya wahyu Yesus Kristus. Apokalipsis Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus. Nah, ini adalah struktur kitab Wahyu secara keseluruhan. Yang penting, yang pertama adalah bahwa kitab Wahyu itu bukan kitab yang utuh. Dalam arti, langsung secara kronologis, satu kitab. Melainkan, kitab Wahyu itu terdiri dari 3 surat. Yang masing-masing itu ceritanya, kalau itu cerita ya, itu sudah ada happy endingnya sendiri-sendiri. Kalau yang satu, ngomong kepada jemaat-jemaat aja, gitu ya. Nggak ada happy ending memang, tapi sudah ending. Nah, yang ini 7 meterai itu sudah sebentar, pencet ya. 7 meterai itu sudah ada happy endingnya di meterai yang ke-7. Dan untuk 7 cawan itu sudah ada happy endingnya di cawan yang ke-7. Itu yang paling penting, bahwa kitab Wahyu ini dalam bagian-bagiannya itu
jangan dibaca secara kronologis. Kalau dibaca secara kronologis, maka yang membaca itu jadi bingung. Jadi bingung. Nah, akibat dari kebingungan itu muncul dua pandangan, post-millennialism sama pre-millennialism yang saling perang antara satu sama lain. Ya maaf, itu di Amerika itu sampai bunuh-bunuhan. Hanya perkara post dan pre. Padahal firman Tuhan bukan untuk keterceraiberaian gereja. Melainkan firman Tuhan itu adalah kasih. Supaya umat itu dapat bersatu. Nah, makanya ini wanti-wanti saya. Yaitu ketika kita membaca kitab Wahyu, jangan anggap bahwa itu adalah kronologis, melainkan itu adalah 3 bagian surat. Ya. Kembali lagi kepada simbol-simbol dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu itu banyak sekali. Seringkali orang menafsirkan simbol-simbol ini sebagai sesuatu yang esoteris dan menegangkan. Contohnya misalnya, ada naga merah, ular tua yang sangat besar, ada 666, kemudian di dahinya ditempel begitu ya, 666. Terus ada penglihatan mengenai makhluk-makhluk yang tampilannya itu seperti kayak mengerikan. Nah, seringkali banyak para penafsir yang keliru di dalam membaca simbol-simbol ini. Sehingga ketika penafsir dan mengajarkan kepada jemaat dengan penafsiran-penafsiran yang keliru, maka jemaat alih-alih menjadi sukaria, tidak malahan, melainkan malah menjadi ketakutan-ketakutan tersendiri. Pernah suatu hari anak saya waktu masih SD sekolah di sekolah Kristen Indonesia, namanya YSKI, Yayasan Sekolah Kristen Indonesia di Semarang, antara GKI, GKJ, dan GIA, Sinode Gereja saya. Nah, sekolah itu kemudian pelajaran agama itu anak-anak itu disetelin videonya tentang akhir zaman. Kayaknya ini itu kan video Kristen, ya boleh untuk ditonton oleh anak-anak. Tapi apa yang terjadi di dalam video itu? Orang itu dibunuh, dibantai, sampai kadang-kadang ada yang siswa yang gitu ya, takut gitu ya, jerit gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah kekeliruan membaca simbol. Simbol itu sebenarnya bukan simbol-simbol yang menakutkan, tetapi simbol-simbol itu memiliki makna tersendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa banyak simbol? Mengapa banyak simbol? Nah, ini yang menyebabkan, yaitu situasi umat Kristen saat itu dalam ancaman. Umat Kristen, kalau ada orang yang diketahui bahwa orang ini adalah orang Kristen, maka orang itu bisa dibunuh. Situasi pada saat itu, tahun 90-an itu berbeda dengan situasi ketika Paulus melayani.
Paulus melayani dengan gampang ya, menginjil ya ke sana itu dengan gampang, nggak ada yang membunuh, ya paling tidak ditangkap dan dipenjara gitu ya. Terakhir memang si Paulus mati menjadi martir gitu ya. Tapi kan ketika dia menginjil itu bebas gitu ya, seperti kayak bebas. Situasi sebelum tahun 70 itu orang-orang Kristen masih dianggap sebagai bagian dari Yahudi. Nah, agama Yahudi memperoleh privilege dari kerajaan Roma, kekaisaran Roma. Privilege itu disebut dengan religio licita. Religio licita. Religi itu agama, licita itu mendapatkan jaminan atau bisa dikatakan bukan bahasa resmi, bukan, tetapi orang boleh memeluk agama itu bagi pemeluknya, yaitu orang-orang Yahudi tentunya. Nah, orang-orang Yahudi, agama Yahudi menjadi religio licita. Artinya, dia boleh dianut. Tapi ketika agama Kristen sudah dianggap sebagai agama yang lain di luar dari Yahudi, maka agama Kristen itu dilarang dan orang yang menganutnya itu dibunuh. Dan situasi pada saat itu benar-benar mengancam. Karena apa? Karena Domitianus itu menjadi kaisar tiran yang ingin supaya seluruh rakyatnya itu menyembah dia sebagai dewa Jupiter. Nah, bahasa simbol ini menjadi semacam bahasa sandi dalam situasi genting. Misalnya ada terjadi peperangan yang luar biasa. Si A, kelompok A, tentara A, tentunya punya bahasa sandi tertentu. Dan kelompok B itu nggak tahu bahasa sandi itu. Nggak tahu. Nah, apa namanya? Bahasa sandi itu hanya dimengerti oleh kelompok A. Contohnya misalnya begini aja. Elang-elang di sini burung emprit sedang melihat-lihat ke bawah. Nah, itu apa namanya? Pesawat gitu ya. Helikopter gitu ya. Burung emprit sedang melihat-lihat ke bawah. Di jam 12, arah jam 12 itu ada beberapa tikus yang apa sedang mengintai kita, mengintai elang. Makanya, hai elang, terbang saja sekarang gitu ya. Nah, itu bahasa sandi dari kelompok A. Kelompok B kalau nggak tahu apa itu elang, apa itu apa namanya burung emprit, nggak tahu gitu ya. Apa itu tikus, nggak tahu. Taubahnya seperti apa namanya mengenai apel Malang dan apel Amerika ya kayaknya di perkara yang lalu itu ya, apa korupsi yang lalu. Ada bahasa-bahasa sandinya yang harus dipecahkan. Nah, bahasa simbol itu adalah bahasa yang diketahui. Nah, kalau ini adalah bahasa simbol Kristen, orang-orang Kristen waktu itu sudah tahu makna dari bahasa simbol itu, gitu ya. Jadi mengenai apa naga merah dan yang lain sebagainya, itu adalah bahasa simbol, bahasa sandi dari orang-orang Kristen yang dalam ancaman itu. Sehingga sebagai contoh, misalnya kata iktus dalam bahasa Yunani itu artinya ikan, ya ikan gitu ya, ikan. Tapi kata iktus dalam bahasa simbol itu merupakan sebuah akronim dari Yesus Kristus Theos Soter. Yesus Kristus Allah Anak Juru Selamat. Dia Yesus Kristus itu
putra Allah, anak Allah, dan dia menjadi juru selamat kita semua. Nah, ketika orang Kristen, misalnya saya saja, saya mau mengadakan persekutuan Kristen untuk mengucap syukur anak saya lulus di UPH misalnya ya. Caranya bagaimana? Saya nggak kenal dengan orang-orang Kristen. Caranya adalah saya pergi ke Agora. Agora itu alun-alun gitu ya. Lalu saya gambar ikan di tanah. Lalu saya tungguin ikan itu. Kalau di luar Kristen, maka oh bapak ini masa kecil kurang bahagia, menggambar ikan di tanah, gitu ya, gambar-gambar gitu ya, gambar ikan di tanah. Tapi kalau ketika ada orang Kristen yang lewat, dia lihat gambar ikan saya, maka dia langsung tahu, gitu ya. Lalu dia mendekat ke saya, dia gambar ikan juga. Tapi ketika gambar ikan, sambil mengucapkan tadi itu, Yesus Kristus Theos Soter. Yesus Kristus, Allah anak, juru selamat. Oh, berarti dia orang Kristen. Makanya saya ngomong ke dia, besok jam 12 ke rumah saya ya. Besok ada persekutuan doa untuk ucapan syukur anak saya sudah lulus dari UPH. Gitu. Nah, itu nanti orang tadi itu pergi ke tempat yang lain, gambar lagi, terus ya bermultiplikasi seperti itu, komunikasi itu menyebar, dan ketika besoknya itu jam 12 saya ada di rumah, saya nggak tahu itu yang datang itu berapa. Kan keliling terus itu. Itu terus menyebar gitu ya. Nah, itu adalah satu contoh. Jadi ketika gambar ikan, orang non-Kristen nggak tahu. Tapi orang Kristen sudah tahu bahwa dia adalah orang Kristen. Gitu ya. Ada sesuatu yang perlu untuk dibicarakan. Itu simbol ikan. Simbol iktus namanya dalam bahasa Yunani. Nah, dari sini simbol itu dimengerti oleh Yohanes dan jemaat. Yohanes membuat simbol dalam tulisannya. Jemaat tahu simbol itu. Mengapa harus seperti itu? Karena ketika dikirim, Yohanes kan ingin ngomong kepada jemaatnya. Tapi kalau terus terang, maka ketika dikirim, ya nanti ketahuan itu jemaatnya ada di mana gitu ya. Nanti jemaatnya dibunuhin gitu ya. Nah, makanya surat itu menggunakan bahasa-bahasa simbol sehingga ketika misalnya ada polisi yang datang mengecek isi suratnya begini. Apa itu naga? Apa itu 666? Nggak tahu aku gitu ya. Ya aku berikan aja gitu ya. Ya sudah gitu ya. Berlalu. Karena apa? Karena orang-orang itu tidak tahu makna dari simbol itu. Tetapi jemaat tahu isi dari surat itu, isi dari firman Tuhan, tahu semua. Meskipun menggunakan bahasa simbol. Nah, ini simbol dimengerti oleh Yohanes dan jemaat, tetapi tidak dimengerti oleh penganiaya jemaat. Situasi mencekam umat itu bagaimana? Mengapa kok ada situasi mencekam? Dunia saat itu di bawah kekaisaran Romawi. Dan kaisar yang menjabat saat itu, saat Wahyu ini ditulis, itu adalah Kaisar Domitianus. Kaisar ini kenal bengis, dia mengeluarkan satu koin gambar muka adalah ini gambar Domitianus. Nah, ini ada tulisan IMP, itu imperium, kekaisaran, kira-kira begitu ya, imperium disingkat. Caesar, Caes gitu ya, CAES. Itu kepanjangan dari kaisar.
Ya, jadi Imperium Kaisar Domitianus. Terus ini apa nggak tahu ini. Apa A U C P M gitu ya. Nah, koin belakangnya itu gambar ini sama, yaitu diffus. Diffus itu hidup, ya, jaya, gitu ya. Diffus, Caesar, Kaisar, Imperium, lalu Domitianif atau apa ini sedikit nggak jelas, gitu ya. Itu harusnya Domitianes, gitu ya, kira-kira begitu ya. Pokoknya ini Domitianus ya. Nah, lalu ini adalah gambar Jupiter yang masih kecil, yang menduduki dunia, dan kemudian tangannya begini kayak meraup gitu, merengkuh. Nah, merengkuh apa? Yaitu ini ada 7 bintang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di pasal 1 ayat 9, kita akan lihat aja ya. Di pasal 1 ayat 9, mulai ayat 9, tapi lebih tepatnya saya coba lihat dulu. Ya, ayat 16. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang, ini Tuhan Yesus memegang 7 bintang. Ya. Jadi menurut Yohanes yang memegang 7 bintang itu adalah Tuhan Yesus. Berarti ini sebenarnya menyindir gitu ya. 7 bintang itu lambang gitu ya. Tapi dia sebenarnya dengan bahasa simbol itu Yohanes nyindir. Nyindir siapa? Nyindir si tokoh ini, yaitu Domitianus, yang agaknya dia itu memegang 7 bintang. Sehingga sebenarnya sindiran ini mengatakan, hai Domitianus, engkau memaksa aku untuk menyembah engkau. Sampai sekarang ini engkau penjarakan di Patmos. Dan menurut tradisi, dia sampai digoreng di penggorengan yang sangat panas. Tapi Tuhan menolong dia. Meskipun aku menjadi martir sampai mati sekalipun, aku nggak sudi untuk menyembah engkau, hei Domitianus. Karena yang menguasai alam semesta ini bukan kamu. Jadi 7 bintang yang direngkuh semuanya oleh si Dewa Jupiter yang adalah, katanya itu Domitianus itu adalah titisan dari Dewa Jupiter, itu ngomong, kamu bicara omong kosong, hai Domitianus. Yang memegang 7 bintang artinya adalah yang menguasai alam semesta. Makanya ini si siapa? Jupiter sedang duduk di atas bola dunia. Nah, orang zaman dulu itu sudah tahu bahwa dunia itu bulat ya. Ini si Jupiter kan menduduki bola dunia. Atlas itu bulat gitu ya. Yunani mengenal dunia itu bulat, bukan gini, datar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kitab Wahyu ini berisi simbol-simbol, dan itu adalah satu program dari Domitianus, yaitu programnya namanya adalah dalam bahasa Latin Pax Romana, yaitu seluruh dunia harus berada di dalam pemerintahan Roma, harus berada di dalam kekuasaan Domitianus, titisan dewa Jupiter yang harus disembah oleh seluruh dunia. Dan dia menunjukkan satu gelar, yaitu Nero Redivivus. Sehingga tadi
Ada viva ya, diffus ya, diffus sama. Itu artinya re itu kelahiran kembali. Ya, re itu kembali. Vivus itu diffus atau divivus itu dari kata divivus nanti ada kata viva. Viva itu apa ya? Jaya bisa, jaya. Tapi viva sendiri itu adalah hidup. Ya, hidup. Nah, redivivus itu adalah orang yang hidup kembali, menitis kepada dia. Nah, siapa itu? Nero. Nero itu adalah seorang kaisar jauh sebelumnya pada masa kira-kira Paulus menginjil itu apa namanya waktu itu masih Nero. Tapi Nero ini adalah raja yang sangat kejam. Dia mengumpulkan orang-orang Kristen, lalu orang Kristen itu tir gitu ya, diguyur tir, rambutnya itu apa namanya diberdirikan dan diguyur tir sehingga rambutnya itu tetap ke atas begitu. Nah, dari ujung rambut itulah disulut api sehingga orang-orang Kristen itu mati dibakar sebagai obor hidup, sedangkan dia bersama rakyat, bersama dengan pembesar, dia berpesta. Berpesta diterangi dengan obor-obor dari manusia-manusia hidup yang adalah orang Kristen. Kejam. Dan ketika Domitianus mengatakan Nero redivivus, berarti dia sangat kejam, banyak sekali membunuh orang-orang Kristen. Sehingga Yohanes ketika mau memberikan surat-surat pastoralnya, surat-surat pengajarannya kepada jemaat, dia harus menulisnya dengan simbol-simbol yang ada. Jadi hati-hati di dalam menafsirkan simbol. Ya, dari sini umat itu seluruhnya itu harus menyembah kaisar. Ini di Pergamus, saya foto sendiri. Nah, di Pergamus itu ada satu tempat, ini adalah kuil, reruntuhan kuil, ini sangat bagus ya tiang-tiangnya. Nah, di sini ada berdiri patung. Ya, arkeolog itu berkata bahwa patung ini adalah patung kaisar. Patung Domitianus yang harus disembah oleh orang, manusia, ya apa namanya rakyat, gitu ya, seluruh rakyat. Dan kalau tidak menyembah, maka rakyat akan mati. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah mengerti isi atau inti dari kitab Wahyu. Sebelum kita akan belajar mengenai 1000 tahun. Inti dari kitab Wahyu dan ajakan dari penulis kitab Wahyu bagi umat Tuhan, bagi kita semua juga, adalah ada di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu adalah intinya. Dari sini sebenarnya kita bisa refleksikan. Refleksi yang pertama, bagaimana jika kita diperhadapkan dengan situasi yang sama seperti ketika kitab Wahyu ditulis? Apakah kita mengkhianati iman kita demi untuk selamat secara nyawa di dunia ini? Atau kita pilih setia kepada Tuhan demi menjaga iman kita di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat, iman dan kesetiaan itu sama dalam bahasa Yunani-nya. Dalam bahasa Inggris juga hampir sama. Dalam bahasa Inggris kata iman
ke Inggris, Yunani, kata iman dan kesetiaan itu sama, yaitu pistis. Pistis itu artinya iman, tapi pistis itu juga artinya kesetiaan. Dalam bahasa Inggris juga hampir sama, yaitu iman itu faith, kesetiaan itu faithfulness. Gitu ya. Nah, ketika kita beriman harus diimbangi dengan kesetiaan kita. Apa yang kita perlu persiapkan ketika kita belum mengalami situasi seperti itu? Kita perlu persiapan untuk ketika kita suatu saat mungkin ya bisa mengalami situasi seperti itu. Kita sudah siap. Caranya apa? Caranya adalah ini sangat bagus. Jadi kita diajar untuk menggali isi Alkitab kita supaya iman kita, faith kita menjadi faithfulness, setia sampai mati. Bagaimana kita menafsirkan simbol-simbol dalam kitab Wahyu? Nanti kita akan diskusikan di hari Rabu. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas materinya yang sangat memberkati sekali dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam ya Pak mengenai kitab Wahyu kita. Oke Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul dari rekan-rekan yang hadir hari ini. Baik, boleh langsung saya sebutkan saja ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama, ada yang bertanya, apakah dalam kitab Wahyu sendiri ada dijelaskan mengenai apa itu antikristus? Itu Pak. Ya, itu perlu sekarang ya. Soalnya besok ada gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Saya akan terangkan. Antikristus itu selalu orang itu melihat itu antikristus itu adalah 666. Ya. Lalu orang dengan getol dan terfokus kepada penafsiran antikristus itu. Nah, 666. Nah, orang kemudian getol tadi mengartikan 666. Ada yang mengatakan komputer. Waktu zaman dulu kan Pentium yang lama itu ya, itu sebelum Pentium itu kan ada sebelum Pentium ya, itu ada 386. Saya menikmati komputer itu dari mulai komputer jadul gitu. Itu komputernya gede gitu ya. Disketnya itu gede banget. Gede banget. Itu disketnya itu cuman berapa sampai terus ada Intel 666 gitu ya. Itu harusnya kan 666,66666 terus gitu ya. Sehingga biasanya orang menyebutnya 666,7 gitu ya. Nah, tapi kan diawali dengan 666 yang dari komputer itu teknik IT itu tahu itu 666. Wah, itu Bill Gates itu rugi banyak itu gara-gara 666 itu. Sehingga Pentium 666 MHz itu cuman 1 bulan kayaknya. Cuman 1 bulan langsung ditingkatkan menjadi Pentium 1 ya kayaknya ya dulu ya. Wah, lupa saya. Ya, itu. Jadi Pentium gitu ya. Nah, itu Bill Gates itu sampai rugi banyak. Karena isu 666 itu yang mana mengatakan bahwa komputer itu adalah 666 sampai orang Indonesia ada yang sangat ini ya senang dengan penafsiran begini sampai mengharamkan komputer.
Akhirnya orang-orang seperti ini ya pakai komputer lagi gitu ya. Mau nggak mau sekarang ini. Kalau nggak mau pakai komputer ya jangan HP gitu ya. HP ini juga komputer itu di dalamnya gitu ya. Nah, itu. Terus ada yang menafsirkan, ini ada buku yang ringan dan yang lucu. Mengapa saya katakan yang ringan dan yang lucu? Sebentar saya ceritakan. Yaitu buku ini menjelaskan, itu terbit di Bandung itu. Buku ini menjelaskan mengenai 666 antikris itu adalah barcode. Tahu barcode ya? Barcode itu ya tahulah gitu ya, barcode yang ini sebentar. Buku saya. Nah, ini belakangnya nggak ada barcode-nya. Nah, ini aja. Nah, ini kan ada barcode-nya. Nah, barcode ini ya. Nah, ketika ada barcode-nya, itu di bagian pojok kiri itu ada 2 strip. Bagian tengah ada 2 strip. Bagian paling kanan ada 2 strip juga. Stripnya ini garisnya itu hampir sama. Nah, orang mengatakan bahwa itu adalah angka 6 itu. Sehingga ada 666. Nah, singkat cerita, buku ini menjelaskan bahwa jangan beli produk yang ada barcode-nya. Padahal produk-produk sekarang itu ada barcode-nya. Itu nggak bisa minum itu nanti gara-gara nggak mau beli yang ada barcode-nya. Nah, jangan beli produk yang ada barcode-nya. Karena apa? Karena itu antikris. Antikris. Nah, tapi saya katakan tadi, yang ringan dan yang lucu. Mengapa yang ringan dan yang lucu? Buku tadi anti barcode ya, di dalamnya itu anti barcode. Ini kenapa kok jadi punya nggak putih tapi karena itu ya, anti barcode. Tapi di belakangnya ada barcode-nya. Nah, berarti penulis buku ini mengatakan jangan beli buku saya karena saya adalah antikris gitu ya, kan ada barcode-nya. Nggak boleh dibeli itu karena ada barcode-nya. Nah, itu yang ringan dan yang lucu. Nah, apa itu 666? Seringkali orang menafsirkan hanya di 666-nya saja. Padahal kata yang penting di situ adalah dahi, bukan 666-nya, tapi dahi. Wahyu pasal 12 ayat yang paling terakhir, kita baca saja ya. Wahyu pasal 12 ayat yang paling terakhir, yaitu ayat 18. 13 berarti. 13 ayat yang terakhir. Nah, itu tentang bilangan itu. Bilangan itu adalah orang. Tapi kita akan lihat dari ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, apa di situ? Yaitu diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, dahinya. Itu apa itu? Itu harus dikomparkan dengan pasal 14-nya. Pasal 14-nya ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, maksudnya adalah ada satu kelompok. Kelompok ini jumlahnya 144.000 orang. Maksudnya adalah itu dari 7, kemudian dikali 7, kali 7, kali 7, akhirnya ketemu angka berapa? 144.000 orang. Maksudnya orang Kristen itu ya harus bermultiplikasi. Orang Kristen itu harus menyebarkan Injil kepada orang lain sehingga ada anak-anak rohani kita. Nah,
Setelah itu orang-orang ini adalah orang-orang yang di dahi mereka itu ada nama Bapa dan nama anaknya. Maksudnya apa? Itu adalah baptisan. Gitu ya. Itu adalah simbol baptisan. Ya bukan simbol lagi ya, memang baptisan zaman itu di daerah Asia Kecil itu baptisan oles. Jadi tangan pendeta nyelup di air, terus di dahi itu ini kan dikasih tanda salib dalam nama Bapa dan Anak. Kalau kalau lebih lengkapnya dan Roh Kudus. Amin. Ada salib di sini gitu ya. Ada nama Tuhan di sini. Artinya nama Tuhan itu harus selalu diingat dan diingat dengan kesetiaan itu. Lalu Yohanes berkata, jangan sampai nama Tuhan yang ada di dahi kita itu kita hapus. Dan kita menyembah kepada orang itu yang namanya Domitianus. Efeknya apa sampai zaman sekarang ini? Jangan sampai kita itu menyembah kepada Mamon. Kan Tuhan Yesus ngomong begitu ya. Jangan sampai, nah orang-orang ini itu adalah bisa orang, bisa benda. Yang terpenting adalah ketika dalam situasi yang mencekam sekalipun, kita disuruh untuk menghujat Tuhan Yesus kita, jangan sampai Tuhan Yesus itu kita hapus dari dahi kita. Jangan kita ganti dengan yang lain. Dengan antikris itu. Antikristen. Antikristus. Ya, gitu ya. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan semua ya. Oke Pak, ini ada next question yang cukup digemari juga ya sama rekan-rekan yang lain. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, kenapa Wahyu merupakan kitab terakhir dalam Alkitab? Gitu. Kenapa merupakan kitab terakhir? Begitu Pak. Ya, satu. Gampang jawabannya. Ya karena memang ditulis paling akhir. Jadi seluruh kitab yang ada di kitab suci kita, baik PL maupun PB, itu yang ditulis paling akhir itu adalah Wahyu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena dia memberitakan tentang akhir zaman. Apa yang terjadi di akhir zaman. Nah, karena sifatnya seperti itu, maka dia ditulis, diurutkan di bagian terakhir. Ya, itu aja. Gampang sebenarnya jawabannya. Oke, jadi karena memang paling terakhir ya Pak, itu urutannya paling terakhir. Oke, sepertinya masih ada pertanyaan lagi. Saya lanjut pertanyaan terakhir mungkin ya ini. Oke, ini ada yang bertanya sih Pak, apakah dewa itu ada gitu? Ya, dewa itu antara ada dan tidak. Kalau saya ya, antara ada dan tidak. Kalau kita percaya, ya kita adakan itu dewa itu. Termasuk Mamon itu adalah dewa, gitu ya. Termasuk Mamon itu adalah dewa. Uang itu ada enggak? Ada. Mamon itu uang ya, uang. Nah kalau pikiran kita selalu tertuju kepada Mamon, uang terus-menerus dan tidak pernah kita menikmati hidup. Mamon itu tadi tidak bisa kita nikmati. Melainkan apa? Melainkan itu menjadi kutukan bagi kita. Tetapi ketika kita pikirannya adalah Tuhan, dan Tuhan itu memberikan berkat kepada kita, maka kita bisa menikmati berkat Tuhan itu dengan enak, gitu ya, dengan nyaman, dengan enak, sambil kita juga melihat yang lain yang membutuhkan. Oh, ada orang yang membutuhkan, saya memberikan apa yang ada itu. Jadi pikirannya bukan aku dan aku. Tetapi ketika kita sudah berpikiran seperti itu, uang itu untuk aku, saya harus bekerja untuk uang.
kita tidak bisa hidup oleh uang gitu ya. Kalau sudah pikirannya seperti itu, nah kita terjerumus kepada mendewakan uang. Makanya Tuhan akan berkata, di dalam kehidupan kita harusnya itu hanya satu Tuhan, satu Tuhan. Yaitu apa? Pilih. Kamu mau menghamba kepada Mamon atau kepada aku? Aku maksudnya bukan aku Santoso ya, bukan. Memang gini, tapi akunya ini maksudnya Tuhan. Itu ya, Tuhan Yesus. Jadi dewa itu ada enggak? Dewa itu ada kalau kita mengadakan. Dewa itu tidak akan ada kalau kita pikirannya satu, yaitu hanya kepada Tuhan. Ya, kredo dari umat Israel, ya kredo bagi kita juga itu begini. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Artinya, dengarlah hai Israel, dengarlah hai kita semua. Tuhan itu Allah. Seringkali kita menerjemahkan Tuhan itu Esa, kan begitu ya. Tapi sebenarnya Yahweh, Echad, itu artinya itu only Yahweh. Artinya adalah bahwa memang banyak sesembahan. Bisa sesembahan itu patung-patung, bisa sesembahan itu uang, bisa sesembahan itu macam-macam lah. Tapi iman Israel, ya, iman kita semua sebagai Israel rohani juga harusnya berkata demikian. Di pikiran saya hanya Yahweh, jangan yang lain. Nyambung yang tadi itu, jangan yang lain. Yang lain itu antikris. Di otak kita, di pikiran kita, hanya ada nama Allah Bapa dan anaknya. Jangan diganti 666. Gitu ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Oke, baik. Ya. Iya, Pak. Oke. Oke, iya terima kasih sekali lagi Pak Agus. Jadi sudah dikemas dengan sangat-sangat detail ya dengan Pak Agus dan kami juga berharap dan pastinya tentunya juga apa yang disampaikan oleh Pak Agus pada sore hari ini menjadi berkat buat kita semua ya dan menambah wawasan dan juga insight buat kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Agus atas materi yang disampaikan. Oke rekan-rekan, setelah ini kita mau mengabadikan momen bersama